kepada 260 juta penduduk Indonesia. Militer jadi salah satu aspek penting untuk sebuah negara. Selain berfungsi sebagai penjaga kedaulatan, kekuatan militer juga bisa menambah kebanggaan negara. Karena hal tersebut, berbagai negara pun berlomba-lomba meningkatkan kekuatan militernya. Perlengkapan tempur dan jumlah personel militer menjadi patokan dasar untuk mengukur kekuatan militer sebuah negara. Jika Amerika Serikat maupun Inggris dikenal memilih militer yang kuat, lalu negara-negara mana sajakah yang dinilai sebaliknya? Atau hanya memiliki jumlah personil militer yang sedikit? Gabon adalah negara di Afrika bagian barat yang punya hari kemerdekaan yang sama dengan Indonesia. Kekayaan mineral di Gabon terbilang cukup besar, berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya yang sedikit. Karena kekayaan sumber daya alamnya, negara ini pun dikenal sebagai salah satu negara kaya di Afrika. Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, tidak membuat Gabon mengalokasikan dana untuk memperkuat militer mereka. Jumlah personel militer Gabon sekitar 4.800 personel, sementara total populasi mereka sekitar 1,7 juta jiwa. Di sektor udara, negara ini tercatat hanya memiliki 6 pesawat tempur, 2 pesawat pengangkut, dan 15 helikopter. Sementara di darat, mereka memiliki 150 kendaraan lapis baja dan 10 artileri derek. Tahun ini, Gabon mengalokasikan anggaran 80 juta dolar Amerika atau sekitar 115 miliar rupiah untuk pertahanannya. Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan, pernah jadi daerah jajahan Belanda. Maka dari itu negara ini dinamakan Guyana Belanda. Sama-sama negara bekas jajahan Belanda, pada tahun 1890 hingga 1939, banyak orang asli Indonesia yang berasal dari Jawa diboyong ke negara ini untuk membangun Suriname. Itu kenapa dialog Jawa terdengar tidak asing di negara ini ya. Bukan tanpa alasan kenapa Suriname disebut sebagai salah satu negara terlemah di dunia. Mereka hanya memiliki pasukan militer yang sangat sedikit. Bayangkan, dari jumlah populasi 585.824.000 jiwa, Suriname hanya memiliki sekitar 2.000 personil aktif dengan 100 orang personil cadangan. Selanjutnya, Liberia merupakan negara di pesisir barat Afrika sekaligus negara republik tertua di sana. Negara ini merdeka pada 26 Juli 1847. Liberia sempat dilanda 2 perang saudara, yaitu pada kisaran tahun 1989 hingga 1996 dan tahun 1999 sampai 2003 lalu. Akibat konflik ini bukan hanya perekonomian negara hancur, Liberia pun ditinggal penduduknya mengungsi ke negara lain. Dengan total populasi 4,6 juta jiwa, Liberia hanya punya jumlah personel militer 1.500 personel. Negara ini hanya memiliki 55 kendaraan lapis baja untuk kekuatan daratnya dan sama sekali tidak mempunyai senjata di sektor lainnya. Itulah deretan beberapa negara di dunia yang memiliki kekuatan militer atau pertahanan negara di bawah standar negara pada umumnya. Ada sebuah pepatah mengatakan, samudra yang tenang tidak akan menciptakan pelaut-pelaut handal. Sedangkan jika kita membayangkan berada di samudra luas, rasanya cukup menakutkan ya. Apalagi di dunia ini ada 5 samudra yang memiliki luas berbeda-beda, bahkan memiliki fakta menarik di dalamnya. Salah satu samudra yang menarik untuk dikulik adalah Samudra Arktik. Arktik merupakan samudra terkecil di muka bumi ini karena hanya mampu menutupi 4% wilayah bumi. Terletak di belahan bumi bagian utara, mayoritas permukaannya ditutupi es laut sepanjang tahun. Untuk mengulas lebih jauh mengenai Arktik, berikut Top Files sudah merangkum fakta menarik Samudra Arktik. Selain menjadi samudra terkecil, Arktik juga menjadi samudra paling dangkal. Jika dibandingkan dengan samudra lain, Arktik merupakan samudra paling dangkal. Kedalaman rata-rata samudra Arktik sekitar 3.953 kaki atau sekitar 1.204 meter. Dan untuk titik kedalamannya sekitar 18.264 kaki atau 5.566 meter.
Nama Arktik terinspirasi dari rasi bintang. Penamaan Samudra Arktik berasal dari bahasa Yunani, Arktos, yang berarti beruang. Nama ini dipilih karena terinspirasi dari nama rasi bintang beruang besar atau Ursa Major yang selalu menaungi belahan bumi bagian utara termasuk Arktik. Walaupun menjadi samudra terkecil di dunia, samudra satu ini memiliki luas hingga bisa menutupi seluruh daratan Amerika Serikat. Luas Samudra Arktik dikatakan 1,5 kali lebih besar dibanding Amerika Serikat dengan luas 14,6 juta kilometer persegi atau sekitar 8% dari total luas Samudra Pasifik. Wah, walaupun dianggap terkecil, ternyata tetap saja ya luas bagi manusia, pemirsa. Sama dengan seorang anak kecil lucu yang jadi rebutan, Samudra Arktik juga seringkali jadi rebutan banyak negara. Meskipun hanya lautan luas dengan permukaan penuh es tebal, Samudra Arktik menyimpan sumber daya alam melimpah ruah, yaitu sekitar 90 miliar barel minyak bumi dan 1/4 gas alam dunia. Saking melimpahnya, banyak negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina berlomba mengklaim Samudra Arktik sebagai milik negara tersebut agar bisa mengakses sumber dayanya. Tentu saja hal ini mendapat pertentangan dari lembaga konservasi karena bisa membahayakan lingkungan termasuk ragam fauna yang ada di Samudra Arktik. Itulah deretan fakta menarik Samudra Arktik yang wajib Anda ketahui. Sayangnya saat ini suhu Samudra Arktik semakin hangat akibat dari perubahan iklim yang terjadi. Es laut yang terus-menerus mencair ini sangat membahayakan penghuni Arktik sekaligus mengubah pola cuaca di seluruh dunia. Maka dari itu, untuk mengatasi ancaman pemanasan global dan perubahan iklim, kita harus menjaga alam dengan sebaik mungkin. Berwisata adalah obat bagi penatnya orang-orang yang tinggal di perkotaan atau terlalu bosan akan aktivitasnya mereka sehari-hari. Namun, banyak orang yang memilih berwisata di tempat-tempat berbahaya untuk memacu adrenalin atau sekedar bersuah foto. Dan salah satunya ada dari Indonesia loh pemirsa. Berikut ini kami telah merangkum tempat-tempat wisata yang paling berbahaya di dunia versi Top Files. Tempat wisata terpanas di bumi bernama Death Valley. Death Valley sejatinya mempesona dengan bukit pasir yang epik. Tempat ini terletak di Gurun Mojave di California Timur. Terletak di antara dua pegunungan dan memiliki iklim subtropis, Death Valley memiliki rekor suhu terpanas yang pernah tercatat di planet bumi. Temperatur panas pernah tercatat menyentuh 134 derajat Fahrenheit atau setara 55 derajat Celcius. Tentu ini bukan padang pasir yang membuat Anda berjalan di atasnya, karena cukup panas untuk menghabiskan tubuh manusia dengan sangat cepat. Nama Death Valley diberikan oleh para petualang yang hilang di kawasan ini pada musim dingin tahun 1849 hingga 1850. Hingga sejak saat itu, kawasan ini dikenal sebagai Death Valley atau Lembah Maut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir saja, Death Valley National Park memang menjadi tempat favorit untuk wisatawan. Ditambah, faktor publikasi di media sosial yang membuat lembah panas ini semakin viral, sehingga banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke sana. Tempat wisata terganas selanjutnya adalah Gunung Washington. Gunung Washington dikenal karena pemandangan pegunungannya yang menakjubkan dan sering sepenuhnya diselimuti salju putih. Namun, di balik ketenangan suasananya, Gunung Washington di Amerika Serikat ini sangat berbahaya karena kecepatan anginnya yang luar biasa. Kecepatan angin tertinggi yang tercatat ketika terjadi badai di sana mencapai 230 mil per jam. Selain itu di tempat ini, suhu sering turun di bawah 0 derajat Celcius. Tentu ini kondisi yang berbahaya. Sebuah observatorium di gunung juga sering dilapisi lapisan es. Meskipun berbahaya, masih banyak orang yang pergi ke daerah itu untuk bermain ski, snowboarding, dan hiking. Tempat wisata berikutnya, kita beralih ke negara tercinta, Indonesia. Gunung Sinabung yang ada di Pulau Sumatera, Indonesia adalah salah satu tempat wisata dengan aktivitas vulkanik yang tinggi. Di sana terdapat stratovolcano aktif
yang dapat keluar kapan saja. Gunung berapi ini sangat aktif dan tentu saja bukan tempat yang ideal untuk hidup. Sampai saat ini, Gunung Sinabung masih sering erupsi dan membuat warga di sekitarnya mengungsi. Terakhir pada Februari 2018, awan panas yang dikeluarkan Gunung Sinabung dikatakan telah menyebar sampai Australia. Sampai saat ini, daerah Gunung Sinabung adalah tempat berbahaya untuk berwisata. Bahkan peminatnya masih terus bertambah setiap tahunnya. Tempat wisata berbahaya selanjutnya adalah Pulau Ular. Memiliki nama Ilha da Queimada Grande, salah satu pulau di Brasil. Tempat ini mungkin bisa dibilang perwujudan dari mimpi buruk orang-orang dan sering juga disebut sebagai Pulau Ular. Pulau ini dikenal karena penuh dengan ular bothrops yang kebetulan menjadi salah satu ular paling berbisa di dunia. Dikatakan setiap 10 kaki kita melangkah, kita akan dapat menemui ular di sana. Karena itu, pulau ini sangat berbahaya untuk dikunjungi, apalagi untuk hidup dengan nyaman. Ada sebuah mercusuar di sana yang dulunya dijaga oleh seorang penjaga lampu. Namun naas penjaga tersebut telah terbunuh oleh seekor ular yang tinggal di sana. Dan sejak itulah pemerintah melarang wisatawan untuk datang berkunjung ke pulau ini. Pemirsa, itulah tempat-tempat wisata yang paling berbahaya di dunia versi Tofels. Apakah Anda berminat untuk mengunjungi salah satu dari tempat tersebut, pemirsa? Manusia telah hidup dan tinggal di bumi dalam kurun waktu yang sangat lama. Meski demikian, bumi yang kita tinggali selalu saja menyimpan sejumlah misteri yang terkadang tidak dapat diungkap oleh manusia. Terdapat banyak fenomena alam, peristiwa, dan tempat-tempat misterius di penjuru dunia. Tak hanya itu, tersimpan sejumlah fakta yang mungkin belum Anda ketahui. Berikut fakta-fakta unik geografis di dunia versi Tofels. Tahu, mata, waka, tangi, hanga, ko, au. Nama bukit di Selandia Baru. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda dapat menyebutkan nama bukit tersebut? Bukit ini disebut-sebut sebagai tempat dengan nama terpanjang di dunia. Bagaimana tidak? Bukit yang terletak di wilayah Poranghau bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru ini terdiri dari 85 karakter. Karena namanya yang terlalu panjang dan terbilang sulit untuk diucapkan, masyarakat setempat serta pendatang lebih sering menyebutnya dengan Bukit Taumata. Bahkan, Bukit Taumata memiliki nama lain yang panjangnya mencapai hingga 105 karakter. Maka tak heran jika bukit dengan ketinggian 305 ini tercatat dalam Guinness World Record sebagai tempat dengan nama terpanjang. Jika tertarik untuk berkunjung, diperlukan izin terlebih dahulu sebab bukit tersebut berada di lahan pribadi. Selanjutnya, pulau dengan perbedaan waktu 21 jam. Semakin dekat dengan jarak antar wilayah, maka semakin sedikit rentang waktu yang dimiliki. Namun hal tersebut tidak berlaku pada kedua pulau ini. Peristiwa satu ini terbilang cukup unik. Bagaimana tidak? Pulau Diamit besar milik Rusia dan Pulau Diamit kecil milik Amerika Serikat memiliki perbedaan rentang waktu yang sangat lama, yaitu 21 jam. Padahal kedua pulau tersebut hanya berjarak 3,8 km. Hal ini disebabkan oleh garis imajiner penanggalan internasional yang memisahkan Pulau Diamit besar dan kecil. Oleh karena itu, Pulau Diamit besar memiliki waktu lebih cepat 1 hari dibandingkan dengan Diamit kecil. Fenomena unik tersebut membuat keduanya dijuluki sebagai Pulau Besok untuk Diamit besar dan Pulau Kemarin untuk Diamit kecil. Kantor pos di bawah air. Bagaimana jadinya jika terdapat kantor pos di dalam air? Meski terdengar unik, hal ini benar-benar ada di negara Vanuatu yang berada di Samudra Pasifik, tepatnya di Hideaway Island. Kantor pos ini mulai beroperasi pada tahun 2003. Menurut kabar yang beredar, kantor pos tersebut merupakan kantor pos pertama dan satu-satunya di dunia yang terletak di bawah air.
Untuk mengirimkan surat ataupun kartu pos, pengirim dapat membeli kartu pos serta perangko tahan air di darat. Setelah itu, kartu pos akan dikumpulkan setiap hari oleh petugas kantor pos dan akan ditandai untuk menunjukkan keterkiriman. Kemudian, kartu-kartu tersebut akan dibawa ke layanan pos terdekat untuk dikirim secara internasional. Pulau berpenduduk paling terpencil di bumi. Siapa sangka di tengah bentangan laut yang begitu luas terdapat kehidupan di sebuah pulau terpencil seperti Tristan da Cunha. Pulau ini terletak di sekitar 2.300 km dari Afrika Selatan dan 3.300 km dari Amerika Selatan. Bahkan dengan pulau terdekat, Saint Helena pun jaraknya mencapai 2.400 km. Jika ingin berkunjung, para pelancong harus melalui jalur laut. Bukan tanpa sebab, keberadaannya yang begitu terpencil membuat Pulau Tristan da Cunha tidak memiliki bandara atau akses transportasi lainnya. Maka tak heran jika pulau terpencil ini hanya dihuni oleh ratusan orang. Gunung tertinggi di dunia. Selama ini Gunung Everest disebut-sebut sebagai gunung tertinggi di dunia ya. Namun tahukah Anda, ternyata gunung tertinggi di dunia berada di tengah Samudra Pasifik, tepatnya di Hawaii, yaitu Mauna Kea. Gunung tersebut merupakan gunung berapi yang tidak aktif. Tingginya mencapai 4.205 meter di atas permukaan laut. Namun jika diukur dari dasar laut hingga ke puncak, ketinggiannya mencapai hampir 10.210 meter. Hal tersebut menunjukkan Mauna Kea lebih tinggi sekitar 1.300 meter jika dibandingkan dengan Everest. Nah pemirsa, itulah deretan fakta unik geografis dunia versi TOEFL. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda ya. Tidak hanya pemeran utama serta jalan cerita dalam pembuatan film, tentu saja diperlukan penunjang lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di antaranya adalah properti dan juga efek. Namun siapa sangka, banyak film yang menggunakan benda-benda tiruan dan terlihat sangat nyata. Uniknya benda-benda tersebut terbuat dari makanan. Apa sajakah itu? Berikut TOEFL telah merangkumnya untuk Anda. Darah. Banyak film yang mengharuskan para pemainnya terlihat seperti sedang terluka hingga berdarah. Dan hampir semua pembuat film memiliki cara tersendiri untuk membuat cairan yang menyerupai darah. Beberapa orang menggunakan sirup coklat ataupun coklat bubuk untuk dicampurkan dengan pewarna makanan. Namun, trik yang cukup terkenal adalah menggunakan campuran sirup jagung, pewarna makanan berwarna merah. Campuran tersebut merupakan campuran dengan hasil paling menyerupai darah asli. Beberapa film menggunakan campuran satu ini. Meski demikian, menggunakan sirup jagung membuat tekstur darah buatan ini menjadi sedikit lengket dan dapat menyebabkan baju menjadi kaku. Serpihan kaca. Dalam beberapa film, para aktor diharuskan melakukan adegan berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan properti pengganti untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, kaca yang terlihat pada beberapa adegan berbahaya sebuah film bukanlah kaca asli. Kaca tersebut sudah diganti dengan kaca buatan. Biasanya, kaca akan dibuat dengan sirup jagung. Untuk menciptakan serpihan kaca buatan terbilang cukup mudah. Gula dicampurkan dengan air serta sirup jagung. Beberapa pembuat film juga menambahkan pewarna makanan agar kaca terlihat semakin nyata. Tak hanya berbentuk serpihan kaca, sirup gula juga dapat dibentuk menyerupai botol kaca. Muntah. Oatmeal dikenal sebagai salah satu makanan sehat yang biasa disantap saat sarapan. Tak hanya itu, oatmeal juga bisa menjadi topping tambahan pada smoothies. Namun ternyata oatmeal juga populer di kalangan pembuat film. Beberapa orang biasanya akan merancang efek spesial ataupun metode yang akan digunakan saat beradegan muntah. Namun untuk cairan, oatmeal paling sering digunakan sebab makanan sehat satu ini memiliki tekstur yang lembek dan mirip seperti bubur, sehingga terlihat menyerupai muntahan asli. Busa. Tak hanya muntah, beberapa adegan film juga memperlihatkan para aktor yang sedang mengalami keracunan, hingga mulutnya pun berbusa. Untuk mendapatkan efek tersebut ternyata tidaklah sulit. Biasanya bahan makanan yang digunakan adalah bubuk serbet. Bubuk tersebut biasanya terbuat dari baking soda dan citric acid sehingga dapat mengeluarkan buih. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Para pemain film cukup menuangkan sedikit air ke dalam mulut, kemudian masukkan bubuk tersebut secara perlahan, busa pun akan keluar dari mulut. Cara satu ini terbilang aman dan cukup mudah. Tembakau.
Tidak hanya makanan biasa, ternyata beberapa jenis tumbuhan juga seringkali digunakan dalam pembuatan film. Salah satunya adalah untuk mengganti tembakau. Meski kebanyakan aktor tidak keberatan, namun beberapa di antaranya menolak untuk menghisap tembakau. Oleh karena itu, biasanya para kru film akan menggantinya dengan daun peterseli yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Selain daun peterseli, daun teh kering juga bisa dijadikan pengganti dari tembakau. Pemirsa, itulah sederet makanan yang digunakan sebagai barang tiruan dalam pembuatan film. Bagaimana, menarik bukan? Hampir semua orang mungkin takut dengan ular. Walaupun beberapa spesies ular tidak memiliki bisa sama sekali, sebagai gantinya mereka akan membelit tubuh korbannya hingga remuk sebelum melahapnya bulat-bulat. Biasanya hal ini hanya dilakukan oleh ular-ular besar seperti anaconda dan jenis lainnya. Berikut ini, Top Files telah merangkum beberapa spesies ular terbesar yang ada di dunia versi Top Files. Spesies ular terbesar pertama adalah anaconda kuning. Hewan ini sering ditemukan di sungai Amerika Serikat, Paraguay, Bolivia, dan Uruguay. Anaconda kuning merupakan salah satu ular terbesar di dunia. Anaconda kuning dewasa memiliki berat hingga 59 kg dan panjang mencapai 4,5 meter. Biasanya mereka memangsa kura-kura, kadal, ular, dan burung. Sama seperti kebanyakan ular besar lainnya. Cara anaconda kuning memangsa dengan melilit kemudian mencekik mangsanya sampai mati sebelum menelannya bulat-bulat. Berikutnya ada amethystine python. Tidak kalah dengan anaconda kuning, amethystine python atau yang di Indonesia dikenal sebagai sanca permata memiliki ukuran yang jauh lebih besar dengan berat bisa mencapai 92 kg dan panjang 7 meter lebih. Amethystine python bisa memangsa hewan yang berukuran 4 kali dari tubuhnya. Bahkan hewan ini bisa saja memangsa manusia. Mereka berasal dari Australia, tapi bisa juga ditemukan di Indonesia dan Papua Nugini. Amethystine python memiliki kulit berwarna coklat pucat dan biru atau hijau kekuningan. Perilaku mereka tertutup dan mudah sekali marah. Habitat ular besar ini bisa-bisa ditemukan di sungai, sedangkan amethystine python yang berukuran kecil menyembunyikan dirinya di puncak pohon-pohon hutan tropis. Selanjutnya adalah reticulated python. Ular ini sering kita jumpai di Indonesia dan ular ini bukan cuma menjadi salah satu ular terbesar di dunia. Reticulated python atau sanca batik juga merupakan ular terpanjang di dunia. Reticulated python dewasa panjangnya bisa mencapai 10 meter, sedangkan beratnya mencapai 158 kg lebih. Dengan badannya yang besar, seekor reticulated python membutuhkan makanan dalam jumlah banyak. Malam hari adalah waktu yang tepat bagi reticulated python untuk mencari makan. Untuk memenuhi kebutuhannya, ular ini bisa memangsa monyet, rusa, atau bahkan macan tutul kalau sedang beruntung. Populasinya sendiri tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan sama seperti python India, spesies reticulated python juga sering menjadi target pemburu karena kulitnya yang bisa dijadikan obat tradisional. Ular terbesar terakhir yaitu anaconda hijau. Memiliki nama ilmiah Eonyctus murinus, anaconda hijau mempunyai kemampuan renang yang baik. Ular ini merupakan spesies yang banyak ditemukan di hutan-hutan daerah Amerika Selatan. Hingga kini, anaconda hijau masih mempertahankan predikat sebagai ular terbesar di dunia. Meski kebanyakan ular besar didominasi oleh spesies python, tapi tetap saja mereka tidak bisa mengalahkan ukuran anaconda hijau. Pada umumnya, ular ini memiliki panjang 9 meter dan berat 249 kg. Dikenal sebagai predator paling ditakuti, anaconda hijau memiliki kemampuan bersembunyi yang hebat.
Letak mata dan hidung yang berada di kepala bagian atas memungkinkan hewan ini mengintai mangsa tanpa diketahui kehadirannya. Sepanjang sejarah belum ada hewan yang tidak takluk pada anakonda hijau. Hewan-hewan seperti tapir, rusa, bahkan jaguar bisa menjadi santapan empuk bagi anakonda hijau. Meski kerap memangsa hewan besar, anakonda juga terkadang bisa memakan ikan, burung, ataupun hewan mamalia dan reptil berukuran sedang lainnya. Nah pemirsa, itulah beberapa spesies ular terbesar di dunia yang berhasil Tovel serangkum untuk Anda.